Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel HMN. Di sini saya akan membawakan alur cerita film Scott God the Zombie Apocalypse. Film ini merupakan film bergenre komedi yang diproduksi di Amerika pada tahun 2015, yang disutradarai oleh Christopher Landon dan ditulis oleh Landon, Cary Evans, Amy Mozuki, dan Lona Williams. Film ini dibintangi langsung oleh T. Sheridan, Logan Miller, Joy Morgan, Sarah Damon, dan David Koechner. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur cerita dari film Scott God the Zombie Apocalypse. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, oh senang sekali. Oke, film ini diawali dengan office boy di rumah sakit. Dia sedang mendengarkan sebuah musik dan akan mengepel di dalam ruangan laboratorium. Tiba-tiba, dia melihat seseorang yang sedang pingsan. Dan si office boy pun memberikan pertolongan dengan cara memasukkan sebuah kapsul yang sangat banyak ke dalam mulut orang yang pingsan tersebut. Wow, ngeri. Dan tanpa diduga, pria yang ditolong tersebut merupakan zombie dan langsung menyerang si office boy tersebut. Si ilmuwan botak pun tidak menyadari bahwa office boy sedang diserang zombie. Dan akhirnya office boy pun tewas dan menjadi zombie. Office boy pun lalu menyerang si ilmuwan botak hingga tewas. Film pun dimulai dengan sebuah rekaman seorang pembina pramuka dan 3 orang peserta pramuka yang bernama Carter, Augie, dan Ben. Dan ternyata si pembina sedang mendemokan pramuka ke anak sekolah. Namun si anak tersebut memilih keluar dan tak ingin bergabung. Pemeran utama dari film ini ialah Ben, Carter, dan Augie. Mereka melakukan sumpah pramuka dan berjanji untuk mengabdi. Scene berlanjut. Ben dan Carter bolos menggunakan mobil ke suatu tempat. Karena tidak fokus mengemudi, Ben pun menabrak seekor rusa. Mereka pun memeriksa rusa tersebut dan sialnya, ban mobil Ben pun bocor. Mereka pun meminta bantuan kepada pengendara mobil yang kebetulan lewat. Yang ternyata adik si Carter yang bernama Kendall. Wow, cantik. Kendall bersama pacarnya yang bernama Jeff dan temannya si Cleo. Ben pun menjadi bengong melihat Kendall yang sangat cantik turun dari mobilnya. Tiba-tiba, Ben langsung ditampar bola oleh si pacar Kendall. Mereka pun berbincang-bincang hingga selesai mengganti ban mobil. Sebelum pergi, Kendall pun mengundang mereka datang ke sebuah pesta nanti malam. Dan Jeff pun memberikan alamat pesta tersebut. Ben dan Carter pun menyusun rencana agar bisa pergi ke sebuah pesta, tapi dengan cara tidak melewatkan upacara pramuka, yang bisa membuat Augie kecewa. Tiba-tiba, kaca mobil mereka diketuk oleh nenek-nenek yang memperingatkan Carter jangan membuang sampah sembarangan. Tampak si pembina pramuka sangat bersemangat berjalan seorang diri. Dan dia mendengarkan sesuatu di balik semak-semak. Kemudian memeriksanya. Dia pun dikagetkan oleh seekor rusa yang langsung menyerangnya. Si pemandu pun mengambil pisau pramukanya dan menusuk mata rusa tersebut. Namun yang anehnya, perut rusa itu pun seperti robek. Hal yang lebih mengejutkan, si pembina pramuka langsung digigit zombie yang entah datangnya dari mana. Scene pun berpindah kepada Ben dan Carter yang akan membeli sebuah minuman. Karena mereka belum cukup umur, Carter pun memberikan uang kepada seorang gelandangan agar gelandangan tersebut membelikan mereka sebotol minuman. Mereka pun melihat wanita seksi yang akan berbelanja. Dan Ben pun tak sengaja melihat tas wanita itu putus. Ben pun membantu mengikat tali tas wanita tersebut menggunakan ikatan simpul.
Dan mereka sempat berbincang. Ternyata wanita tersebut bekerja di sebuah klub. Dan sekarang wanita itulah yang membantu Ben dan Carter membeli sebuah minuman beralkohol. Cerita berlanjut. Ben dan Carter menuju tempat kemah pramuka. Dan ternyata Augie pun sudah lebih dulu ke tempat tersebut. Mereka bertiga pun mencari-cari pembina mereka yang tak kunjung muncul. Sambil menunggu pembina pramuka, mereka pun langsung membangun tenda dan bersenang-senang hingga larut malam. Hingga mereka tertidur lelap. Carter dan Ben pun terbangun dan mereka pun langsung pergi ke sebuah pesta, meninggalkan Augie sendiri di hutan. Di tengah perjalanan keluar dari hutan, Ben dan Carter menemukan pisau milik pembina mereka. Tapi Carter tidak memperdulikan hal tersebut. Dan ternyata Augie pun terbangun dari tidurnya dan telah mengetahui rencana Ben dan Carter. Ben pun mencoba menjelaskan. Ben dan Carter pun langsung pergi ke pesta tanpa mengajak Augie. Saat mereka singgah di tempat perbelanjaan, mereka merasakan ada hal yang aneh terjadi. Mereka pun langsung memeriksa klub malam yang ada di dekat pusat perbelanjaan tersebut. Namun, klub itu sangat sepi. Tiba-tiba, muncul seorang wanita penari yang bergoyang lihai menggoda Ben dan hampir menggigit Ben. Untung saja ada Carter di situ yang langsung melemparkan uangnya ke arah si penari tersebut. Carter pun sangat menikmati goyangan wanita tersebut. Hal yang aneh pun terjadi. Ada darah muncrat dari leher wanita penari tersebut. Ben dan Carter pun seketika terkejut dan entah dari mana ada seorang zombie botak mengejar mereka. Ben pun berlari dan bersembunyi di toilet. Dan si Carter berhasil ditangkap wanita zombie yang tadi menari. Beruntungnya, Carter dapat selamat dengan cara memukul kepala wanita zombie itu. Si Ben pun diselamatkan oleh wanita yang dijumpai tadi di tempat belanja yang bernama Dennis. Cocktail waitress. Scene berganti ke Augie yang datang ke rumah pembina pramuka karena si pembina pramuka tidak kunjung datang ke perkemahan. Dan rumah pembina tersebut, ternyata rumah pembina tersebut tampak kosong. Scene berganti lagi ke Ben, Carter, dan Dennis yang dikejar segerombolan zombie yang sangat banyak. Mereka pun melarikan diri menggunakan mobil. Namun sial bagi mereka, mobil yang mereka kendarai menabrak tiang listrik yang menyebabkan ban mobil tersebut terlepas. Sementara Ben dan Carter memperbaiki ban mobil, Dennis pun menembaki zombie tersebut agar memperlambat para zombie. Augie pun menulis pesan untuk pembina pramukanya. Dan Augie pun tiba-tiba merasakan gemelut di perutnya dan langsung pergi ke toilet. Tiba-tiba, muncullah si pembina pramuka yang sudah menjadi zombie. Augie pun tidak menyadarinya. Pembina yang menjadi zombie pun langsung menyerang Augie. Singkat cerita, Augie berhasil lolos dari serangan pembina pramuka tersebut. Ben, Carter, dan Dennis kabur ke kantor polisi. Ternyata di kantor polisi tersebut, para polisi dan napi sudah menjadi zombie.
Mereka pun langsung berlari ke dalam sebuah sel penjara untuk menyelamatkan diri. I'm really sorry I set you on fire, Scout Leader Rogers. But hopefully it's not as bad as it looks. Sehingga para zombie tidak bisa menyerang mereka. Namun, setelah para zombie pergi, mereka pun terkunci di dalam sel, sehingga mereka tidak bisa keluar. Beruntung di sana ada Ogi, yang entah muncul dari mana. Membukakan pintu sel menggunakan kunci yang ada di sebuah lubang. Mereka berempat pun langsung kabur, menutup pintu lapas. Salah satu zombie perempuan berhasil keluar dari lapas dan tersangkut di pagar lapas, yang membuat dadanya atau neneknya terlihat. Zombie tersebut mempunyai dada semongko yang sangat besar. Wow, mantap. Yang membuat Carter pun jadi sange. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Carter pun melepaskan hasrat birahinya dengan meremas dada semongko zombie tersebut. Lalu kemudian mereka langsung kabur. Cannibals, I guess. Maybe the keys are inside. Setelah keadaan dirasa mulai aman, mereka pun berjalan dan mengobrol. Safety seminar. Mereka melihat seorang zombie sendirian, dan Ogi pun mengajak zombie itu bernyanyi. Nampak mereka berduet dengan zombie tersebut. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, and now you're out of sight. Yeah, show me how you want it, 'cause I need to know now. Oh, because my love is killing me, and I must confess, I still feel inside. Hit me, baby, one more. Tiba-tiba, zombie tersebut tertembak di bagian kepala oleh seorang tentara yang sedang tergigit zombie. Lanjut. Tiba-tiba, terlihat seseorang yang sudah menjadi zombie datang ke tempat pesta. Dan scene pun berpindah kepada Ben, Carter, dan Ogi yang sedang beradu argumen. Terkuak fakta, Ben menyukai adik Carter yang bernama Kendall dari kelas 6 SD. Carter pun marah mendengarnya, dan terjadi perkelahian antara mereka bertiga. Akhirnya, Ben pun menyadari bahwa mereka ditipu oleh Jeff yang memberikan alamat pesta palsu. Carter pun sangat kesal. Tiba-tiba, Dennis diserang oleh tentara yang sudah menjadi zombie, dan Dennis pun berhasil membunuhnya. Mereka berempat kembali ke rumah Carter untuk mencari alamat pesta yang betul. Namun naas bagi mereka, para zombie berhasil memasuki rumah Carter. It smells like pixie sticks and hope in here. You've never been in a girl's room before, have you? This is Carter's sister. Yeah, that's Kendall. Checking out my ass earlier. I know you want to do it. Just kiss me. No, I remember? wasn't. Ben, Okay, for a second I did. kiss me. Di sini terlihat Dennis mengajari Ben cara berciuman. Okay. I'm fine. See, I told you we shouldn't. Dan di dalam rumah Carter dan Augie diserang zombie. Beruntung bagi si Carter, walaupun dia tergigit, dia masih selamat. Lantaran si zombie sudah tidak memiliki gigi atau ompong.
Mereka berempat pun satu persatu melompat dari jendela kamar ke trampolin, sehingga mereka terpentar keluar pagar. Ben pun hampir tertangkap karena mencoba mengambil buku harian yang jatuh. Si Ben pun terpleset dan tidak sengaja memegang sosis bagian intim dari zombie tersebut. Titit ya guys. Agar tidak terjatuh, alhasil sosis zombie pun terputus dan si Ben pun terjatuh di atas trampolin dan terpental keluar pagar sambil memegang sosis dari zombie tersebut. Singkat cerita, mereka pun lolos dari kejaran zombie dan bersembunyi di dalam rumah nenek bergigi palsu. Tanpa disadari, kucing yang terdapat di rumah tersebut sudah menjadi zombie dan hampir menggigit Augie. Mereka pun dikepung gerombolan kucing yang sudah menjadi zombie dan mereka pun kabur menggunakan mobil yang ada di garasi rumah tersebut. Rec Center on Dewar Street. Hopefully we're not too late. Alright, I'll try to get help as soon as I can. Setelah berhasil kabur, Dennis pun lebih memilih memisahkan diri dan mencari bala bantuan. Look, I don't know what's gonna happen, but I just want to let you know that. Guys, they're gonna bomb this whole town in less than 2 hours. What if Denise reaches the military in time? And what if she doesn't, Carter? Then what? Who's gonna save them? Fuck yeah, dude. Ben, Carter, dan Augie memikirkan cara untuk melawan para zombie dengan menggunakan persenjataan ala militer yang mereka rakit di toko barang. Oh, you're so sexy. Scene berlanjut. Pada Cleo dan seorang cowok yang akan melakukan adegan esek-esek. Saat akan memulai ritual, datanglah seorang zombie yang menggigit laki-laki itu. Dan si Cleo pun tidak menyadarinya, sehingga si zombie menggigit apem milik si Cleo. Keadaan pun sudah tidak bisa terkendali lagi, karena si Cleo tiba-tiba menggigit Jeff dan beberapa orang yang ada di pesta. Dan akhirnya mereka terinfeksi virus zombie. Ben dan kawan-kawan pun muncul sebagai seorang pahlawan yang melawan para zombie. Mereka bertiga menghabisi zombie-zombie yang ada di pesta tersebut. Karena banyaknya jumlah zombie, mereka bertiga masuk ke dalam ruangan sepi. What is that? It's a bomb. You made a bomb? What are you, the child? Dan mereka bertiga mulai merakit bom. Wait. What? I need to say something. Gonna sit there or what? Kendall pun muncul pada terowongan dan mengajak mereka keluar dari tempat itu sebelum bom meledak. Ketika mereka sudah berada di luar, bom pun meledak dan membunuh semua zombie yang ada di pesta tersebut. Fuck? Is that Scout Leader Rogers? Kemudian muncullah pembina pramuka yang sudah menjadi zombie yang langsung terkena bom dari militer Amerika. Sepertinya Dennis berhasil mencari pertolongan kepada militer Amerika Now you decide to show. dan mereka berempat pun selamat. Setelah para zombie berhasil dibinasakan, akhirnya Ben bertemu kembali dengan Dennis Well, somebody's gotta dan sedikit berbincang-bincang. I'm so happy. Muncullah Kendall di sana dan Ben langsung mencium Kendall. This means that I'm gonna fuck his mom.
Film diakhiri dengan ciuman mesra Ben dan Kendall. Dan film pun tamat. Film yang sungguh mengzombikan.